Mas Agus sehat? Jasmani rohani? Alhamdulillah. Langsung berproses ya. Mohon izin Mas Agus menjadi ketegasan kami bertiga untuk ya silaturahim saja, berkomunikasi berkaitan dengan nantinya pelaksanaan Panwaslu di Kementerian Keraton. Ada 10 pertanyaan dari saya. Yang pertama, apa tugas Panwaslu? Oh, dikasih Agus. Semoga saya melaksanakan Apa masuk keluar lagi Pak? Panwaslu melaksanakan tugas penyelenggaraan pemilu, baik itu dari proses pemutakhiran data, itu bisa dari penetapan DPS, DP perbaikan, terus sampai penetapan DPT. Ya. Dan terus untuk peristiwa logistik, tahapan-tahapan lainnya seperti mengawasi pelaksanaan pemilu, dari proses pemungutan suara sampai penghitungan dari TPS. Nah, dari TPS logistik itu kita distribusikan lagi ke PPK, itu kita mengawasi penghitungan ulang dari. Oke. Undang-undang yang mengatur tentang pemilu 2024. UU nomor 9 Undang-undang nomor 9 tahunnya 2017 diubah dengan 2022. 2022. Pertanyaan yang ketiga, pada saatnya nanti jelas Mas Agus dipilih wakil untuk. Ya, sesuatu jenengan ngawasi sopo terutama penyelenggara pemilu, Mas. Realisasi yang dilarang dalam penyelenggara pemilu yang termasuk di undang-undang diatur seperti TNI, terus penyelenggara itu juga netralisasi lah gitu. Itu ya, berarti yang diawasi itu ya. Yes, Kemudian prosesnya ya. Pada saat kapan tuh jenengan ngawas itu? Saat kapan saja? Mulai pelaksanaan pelantikan, Mas. Mulai saat pelantikan, oke. Terus mulai sampai akhir dari kita jabatan. Oh iya. Penyelenggara pemilu ini siapa wae ya? Penyelenggara. Siapa saja tuh penyelenggara pemilu di Republik Indonesia? Bawaslu, KPU, dari RT RW, perangkat pemerintah itu, dimana sudah ditunjuk dari pemerintah. Oke. Nah, peserta pemilu ini masyarakat. Dua terakhir, kapan tahapan pemilu dimulai dan apa saja tahapannya? Dari TP, kita mulai dari PPS gitu ya. Jadi kita mengambil dari mulai dia pembentukan Pantara itu masalah kita. Kalau Pantara itu kita sudah mulai kerja, kita mengawasi dan kalau bisa kerja. Nah, terus sampai juga akhir juga itu. Oke. Pelaksanaan pemilu 14 Februari 2024. Oke, matur nuwun. Monggo Pak Lidi. Ini Mas Agus ya. Apakah atau bagaimana pandangan Mas Agus itu tentang hak pilih? Hak pilih itu jabarannya bagaimana? Hak pilih Hak pilih kita. Apa pandangan Anda atau bagaimana pandangan Anda tentang hak pilih? Apakah itu hak pilih mungkin bisa dijabarkan? hak pilih itu mulai hak sebagai warga negara memilih wakil kita di dalam melaksanakan perjalanan bangsa. Terus ini Mas, sekiranya ini Mas Agus punya pandangan politik, punya kecenderungan ke suatu partai politik ya, atau suatu seseorang caleg yang mungkin dekat dengan Mas Agus. Ini kalau sekiranya padahal Mas Agus sudah misalnya di Panwaslu, dia karena dekat mengajak Mas Agus untuk berkampanye dengan imbalan yang luar biasa
senangnya bekerja gitu dan iming-iming yang kemungkinan seperti ini kalau saya jadi namanya bagaimana sikap Mas Agus? Kita tetap konsisten Mas. Yeah. Kita pegang dengan gaji dan upah sebagai Panwaslu. Yeah. Ya itu memang udah banyak gitu Mas. Tapi kita konsisten dan kita prinsip Mas. Meskipun itu dekat sekali dengan Mas Agus. Iya, walaupun itu kakak saya atau anak saya tetap itu Mas. Yeah. Tapi kalau pilih kita masih punya. Gitu. Kalau itu lagi. Nah, kalau ada pelanggaran ya, misalnya ada pelanggaran tentang money politik atau apapun, atau mungkin Mas Agus tahu ada seorang ustadz terkenal, tapi dia berkampanye di wilayah kita ya, wilayah dan itu kan berkampanye di tempat ibadah misalnya, itu kan pelanggaran. Terus Mas Agus tahu bahwa itu sebuah pelanggaran. Terus tapi karena Mas Agung ini juga sebagai ini di masjid, itu sebaiknya nggak usah dilaporkan pelanggaran itu. Bagaimana sih Mas? Karena itu bukan pelanggaran, karena jangan dilaporkan karena itu ustadz yang berpengaruh terkenal. Padahal Mas Agus tahu bahwa itu sebuah pelanggaran. Kita pelanggaran kita kan punya tingkatan. Tapi desa kita masuk ke kota Mas. Oh gitu. Panwas kota itu maksudnya. Dengan kita tanggung jawab ke Mas Agung. Panwas tidak bisa kita langsung ke kota. Dan kota langsung provinsi kan gitu lah. Sebenarnya terserah ini ada pelanggaran dan kita sudah melaporkan ke Mas Agung, ke Pak Baca kalau dia kan nggak ada apa kali itu kan banyak juga kita iya karena ini mungkin studi kasus ya mungkin banyak terjadi seperti itu banyak oke. Dan ada jauh netralisasi kan kita juga nggak tahu kan, kita udah lapor kan, yang penting kita tugas dan kewajibannya udah melaporkan ke tanggung jawab kita ke atasan kita. Kalau kita mau diproses agak monggo. Kalau ada bawaan ini loh saya udah lapor, nah ini mungkin yang tidak kan adalah saya cukup dari saya mungkin Mas Agus sekarang ngasih tau gimana? penjual gas dan di dalam di rumah. Kok bisa jual dia? Sesama. Punten ya. Sama menjual gas. Oh ya. Iya, Mas Agus kan sudah pengalaman di bidang pemiluan. Kalau suatu saat kebetulan Mas Agus misalnya diterima sebagai Panwas kelurahan, kemudian karena ketidakhadiran pada saat pengawasan, jangan ditegur oleh Panwas, itu jangan gimana? Ketidakhadiran. Ketika ada pengawasan, jangan harusnya bertugas tapi tidak hadir. Mungkin ditegur sama Panwasan, gimana? Sikap jenengan? Siap. Allah menerima konsekuensi. Kalau misalnya jenengan ada pekerjaan lain, kebetulan pas ada pengawasan jenengan ada pekerjaan lain. Kalau bisa kita izin, kalau enggak kita maksudnya izin Panwas Cam. Saya bertanggung jawab Panwas Cam. Ya kalau jenengan di mana tinggalnya? Mangunagaran nih. Di itu wilayah Panembahan. Panembahan itu ada berapa kampung ya? Kampung 4 kampung. 4 kampung. 4 kampung 18 RW. Nah, dengan lurahnya maksudnya 78 RT. dengan lurahnya kenal ya? Rakyat Mas Murti. SKMSLIP. Jadi mungkin ada tambahan. Karena masihnya kurang lebih masih 10 menit ya. Ya, dari kita asal ya. Pernah jadi Panwaslu. Ada titipan pertanyaan langsung dari Bawaslu Republik Indonesia, ini ada 100%. Saya bacakan ya. Pertanyaan khusus bagi yang pernah menjadi Panwaslu. Program apa yang pernah saudara kerjakan yang menghasilkan nilai positif pendukung pengawasan pemilu? Pembentukan pengawas TPS. Kita dulu juga kita udah pernah ngomong-ngomong. Kita kalau
ini umpama ini RW Kelurahan Panembahan itu 20-21 TPS. Kita ngawasi itu pun nggak bisa. Itu timbul karena kemarin ada konflik di Mas Bento. Mas Bento itu konfliknya ini. Begitu kita ke sore kota saya di 6 bulan ada lagi ya kita ribut terbuat kelurahan udah ngomongnya. Nah itu kita usulkan kalau ada itu pengawas per TPS. Oh ya, jadi seperti di Bawaslu ya, ada pengawas TPS. Kalau panjenengan punya ide apa kemarin itu? TPS itu per TPS kita juga per TPS kalau bisa dibentuk pengawas. Pengawas per TPS berarti kan itu tanggung jawab saya. Oh iya, oke. Untuk itu membantu, Ya. membantu kita pelaksanaan pengawasan. Walaupun kita mobil. Ya, mungkin menurut lagi saya bener karena jadi seperti panas di Kraton kan ada khusus yang nggak persis, jadi lebih dalam. Menjadi kekhususan ada tugas berat, tidak hanya PPK, tidak hanya panas. Ketika lagi menyambung, ngandelin desa yuk piye jauh, Mas Agus Bisa dalam Mas Agus, kowe nyoblos. Coba Mas. kita prinsip kembali prinsip lagi dan itu hak kita Mas. Kuat atau bersangkutan kan dia nggak tahu gitu loh. Dan kita memang udah punya hak memilih siapa saja. Ya paling orang tak pecat loh Mas. Konsekuensi Mas. Jadi ya konsekuensi ya. Ya. Oke. Camati Pak tuh. Pak Sakobi Luar biasa ada RT tahu, RW tahu, kampung tahu, lurah tahu, Pak Camatnya. enggak ya. Habis itu tadi Pak Sasoko wis pensiun. itu baru saya Karena biar santai biar lari Mas terus lagi biasa depan saya ini kasus lagi. Bangun negara sudah ada parsial, gitu. di Bangun negara. Jalalah pindah, kayak pun pindahnya Bantul. Ya kira-kira nyambut gawe pripun? saya Ada anak-anak aku pindah. Gus pertama sekali pindah. Gus pindah. Nyambut gawe ning panas. Panas pindah. Memang saya memang ini pindah, tapi kan saya rumahnya di masih kegiatan di kakak saya di Bekasi. Oke, artinya hari ini sudah bisa melaksanakan wawancara, mudah-mudahan ya nanti tidak tunggu prosesnya. Siap. Kenapa nih rezeki ini ya kita sama-sama. Matur nuwun Mas Agus. Siap. Selamat bekerja. Apunten. Sami.